Al-Quran. Semoga yang baca insyaallah pahalanya akan diberikan kepada almarhum Haji Sami Syarifuddin bin Haji Harsana. Dan selanjutnya kepada alhamdulillah guru kita Mukarramah Ustazah Hajah Siti Ayumi. Memang sengaja ibu-ibu saya mengundang pada beliau untuk apa namanya ya, mengisi untuk silaturahim. Ya, intinya itu silaturahmi di sini. Oleh karena itu pada ibu untuk mendengarkan sesama, ya kita dengarkan guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Siti Ayumi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta fi fujaatin lil mu'mini rahatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus sahibatul hajah pimpinan Majelis Taklim Al-Mudzakarah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Sakilah bersama keluarga besar, putra, putri, menantu, dan cucu. Insya Allah mudah-mudahan semua keluarga besar dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama jamaah dari Majelis Taklim Al-Mudzakarah ini. Wabil khusus guru kita Mukarramah Bunda Cewiwin. Bunda juga Cewiwin juga ya. Ibu Yuli, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, tadi Ustazah Hajah Sakilah bilang untuk apa ya? Kata saya untuk silaturahim. Saya ibu-ibu waktu Ustazah Hajah Sakilah mesti ditahan di rumah sementara, saya berunding sama teman-teman. Ustazah Hajah Sakilah ini kan ngaji di rumah. Kalau hari Kamis mingguan datang ke rumah adalah 4 orang ya. 4 orang datang ke rumah. Saya berunding sama teman-teman. Nanti kita ngajinya kita gilir-gilir yuk. Muter. Nanti ke rumah Ustazah Hajah Sakilah, nanti ke rumah Boji Maryam. Sampai sekarang sampai sekarang ternyata ibu-ibu hadirat yang berbahagia, selepas daripada Ustazah Hajah Sakilah tidak datang ke rumah karena harus menjaga iddahnya, ada aja tuh halangan buat pada datang ngaji ke rumah. Jadi bukan ngaji di rumah, memang udah ngaji akhirnya. Ada halangan lah, ada segala macam. Akhirnya ya udah, namanya cuma berempat, harus calling-callingan, ya nggak ngaji akhirnya gitu ya. Alhamdulillah jadi saya diundang kemari. Kalau nggak diundang kemari, ya Allah subhanallah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Ini saya datang ke sini ke Al-Mudzakarah momennya waktu Maulid aja. Tapi ketika datang hari ini ke Majelis Al-Mudzakarah dalam momen yang berbeda dengan Maulid, ternyata
Subhanallah suasananya ya Bu ya. Jadi jangan dianggap warisan itu adalah sebuah harta benda. Harta benda yang harus dibagi-bagikan dengan adil, kemudian dimanfaatkan secara baik, benar, yang membuat akhirnya ahli kubur yang meninggalkan warisan itu jadi senang, merasa bermanfaat apa yang ditinggalkan. Ibu-ibu, ini juga warisan ini sudah jasa kilah. Ya, majelis salim ini adalah warisan dari Ustaz Sarmin almarhum. Bagaimana caranya Ustazah Jazakilah supaya almarhum merasa senang dalam kuburnya, merasa bahagia? Ibu harus mendukung apapun yang direncanakan oleh guru kita ini. Alhamdulillah ibu ini kata Ustazah Jazakilah, Ustazah sengaja memang kami saya nggak ngundang yang lain-lainnya, cuman al-mudzakarah doang gitu. Tapi segini mah alhamdulillah banyak banget nih Bu. Apa emang karena ada acara kayak gini ya banyak? Emang segini rutinnya. Subhanallah ibu-ibu dukung ya Bu ya. Iya. Iya. Ini adalah warisan. Ibu-ibu, kalau ini nih majelis taklim warisannya abadi Bu. Ini yang namanya ilmun yuntafa'u bih. Kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin." Apabila mati anak Adam, semua terputus. Sudah pahalanya stop di waktu meninggal. Salatnya, Ustaz Sarmin banyak salatnya, rajin, puasanya, zikirnya segala macamnya, tapi setelah meninggal sudah habis. Tapi ibu-ibu, ada ibu-ibu yang walaupun sudah meninggal tetap jalan, tetap mengalir nilai pahalanya. Apa itu ibu-ibu? Ilmun yuntafa'u bih. Sedaqatin jariyah. Ini kan hasil dari sedekah jariyah nih Bu. Sedekah jariyah mengalir. Walaupun beliau sudah tiada, tetap ibu-ibu pahalanya mengalir terus. Amin. Ini ada semua di sini. Padahal ibu-ibu sedaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih awaladin soleh, pakai au, bukan wa. Kalau Ustaz Sarmin ini ibu-ibu insya Allah bukan cuma au, tapi wa. Wa itu dan, kalau au itu atau. Jadi dari tiga ini harus kita miliki nih Bu, supaya kita meninggal tetap mengalir pahalanya. Apakah dari sedekah jariyah kita? Apakah dari kita nggak punya sedekah jariyah, tapi nggak mungkin ya insya Allah ya. Walaupun sedikit adalah sedekah jariyah kita. Ataupun kalau kita nggak punya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Tapi ibu-ibu, Ustaz Sarmin almarhum punya semuanya. Waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang akan selalu mendoakan. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, jadi ini titipan ya Bu. Titipan yang harus dikembangkan oleh ahli warisnya, supaya apa ibu-ibu, supaya abadi sampai hari kiamat. Kalau harta, misalnya ada yang punya kontrakan, ada yang punya emas, ada yang punya peninggalannya gitu ya, berbentuk harta benda, dibagi-bagi habis ibu-ibu, tinggal siram sedikit. Kalau nggak punya duit, jual. Kalau udah dijual habis Bu. Tapi kan kayak ginian ibu-ibu abadi, harus dipelihara. Insya Allah ibu-ibu sadar jasa kira susah. Kalau cuma sendirian, sendirian harus didukung, harus dibantu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ini adalah peninggalan warisan yang betul-betul sangat bermanfaat buat yang hidup maupun yang sudah tiada. Ibu-ibu dalam kaulul hukama, mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, wafatnya seorang yang alim adalah kematian buat alam. Ibu-ibu, al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Berarti ibu-ibu, orang yang alim, orang yang punya ilmu adalah muallim. Orang yang memberikan ilmu. Kalau al ilmu saja nurun,
maka al-muallim munawwir. Maka orang yang mengajar itu adalah orang yang memberikan keterangan. Lawannya terang adalah gelap. Oleh karena itu ibu-ibu, kematian seorang yang alim membuat alam ini menjadi mati. Maksudnya apa? Gelap. Menjadi gelap. Ibu hadirat yang berbahagia, jangan terus-terusan gelap. Kalau baru harus kita cari lagi bagaimana caranya kita ini tidak kegelapan. Harus ada penggantinya. Alhamdulillah Ustaz Charmin almarhum punya istri yang bisa melanjutkan. Saudara Sakilah bukan orang yang tidak paham sama ilmu agama, bahkan beliau adalah keluaran pesantren, ilmunya insya Allah mumpuni. Nah ibu, apa yang sudah menjadi kebiasaan Ustaz Charmin almarhumlah dilanjutkan di dalam belajar dan mengajarnya. Saya pernah ditelepon di WA sama saudara Sakilah, "Saudara ini gimana? Ibu-ibu pengen belajar gitu ya." Sudah, ayo lanjutkan, beranikan diri gitu ya. Jadi ibu percayakan ilmu saudara Sakilah adalah ilmu yang sangat mumpuni buat ibu-ibu. Supaya apa? Supaya terang kembali, jangan sampai terus-terusan gelap. Gelap itu enak nggak Bu? Nggak enak ya Bu ya? Iya, gelap itu nggak enak ibu-ibu. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ini majelis salim, kita harus ingat terus, ini adalah amanah yang sangat berat, tapi kalau kita pikul dengan bersama-sama akan ringan rasanya. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mungkin ya, sudah ada Sakilah kontak sama saya, nelpon apa WA ya, WA ibu-ibu kemarin, WA-nya kemarin ibu-ibu, Bapak cerita kemarin semalam. Saya kan kalau nyebut itu ya, nggak apa-apa ya. Semalam mimpi Ustaz Charmin. Dia senang banget. Ada di satu majelis taklim gitu. Dia ketawa aja, ketawa bahagia gitu. Ini kan 100 hari ya Bu ya? 100 hari. Kalau di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, ibu-ibu, 3 hari 7 hari itu perubahan fisik dari bagus ini bentuk tubuh fisiknya, maka kalau udah 3 hari udah mulai keluar tubuh darah dari setiap lubang yang ada di anggota tubuh. Kemudian pas giliran 7 hari, mungkin di situ ya ibu-ibu ya, para ulama kita memberikan warisan kepada kita, ada yang namanya tahlil di 3 hari, tahlil di 7 hari. 7 hari itu udah bukan lagi darah nanah. Ya, itu berubah fisiknya. Wallahu a'lam, ibu-ibu, orang Ustaz Charmin ini bukan orang sembarangan. Apakah berubah atau tidak kita tidak tahu ya Bu ya. Itu adalah alam gaib, alam rahasia. Tapi memang itulah seperti itu yang dicatat. Makanya bawaannya tuh kalau udah 7 hari kita ikut rasa ada pegel-pegel gitu Bu. Ada pegel-pegel karena di sana ada perubahan. Ibu-ibu keluar darah dengan keluar nanah beda nggak? Beda. Ada ngebet-ngebetnya kalau keluar nanah ibu-ibu. Nah, kemudian pas 40 hari itu pas 3 hari, 7 hari ahli kubur itu minta izin sama Allah untuk menjenguk keluarganya, menjenguk orang-orang yang ada di rumahnya, sedang apa mereka, bagaimana gitu ya Bu ya. Nah, pas giliran 40 hari ibu-ibu, ini ahli kubur sudah disimpan dah Bu. Udah disimpan, ibu-ibu tidak lagi mondar-mandir ke rumah. Pas 40 hari, nggak tahu 100 hari ya. Ibu-ibu 40 hari keluarlah udah.
Tidak ada lagi kunjungan-kunjungan ke rumah kecuali malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam malam takbir, malam dua Id, malam satu Rajab gitu. Jadi ada dalam satu tahun itu ada momen-momen yang tertentu di mana ahli kubur jenguk keluarganya yang ada di rumah, minta izin sama Allah Subhanahu wa taala, maka diizinkan oleh Allah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sudah disimpan ibu-ibu ruhnya di mana Bu? Di Iliyin. Iliyin itu apa? Ibu-ibu, ketika kita masih di dunia sekarang nih, kita beramal nggak Bu? Beramal. Itu wa ma adraka ma Iliyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi ibu-ibu, ketika kita masih hidup, kita beramal, naik tuh amalan kita, amal soleh kita naik. Amal buruk tidak bisa naik Bu. Amal buruk tidak bisa naik, dia jatuh ke dasar bumi. Tapi amal baik tidak dibiarkan ada di bumi, adanya langsung naik ke atas langit di bawah arsy yang namanya Iliyin. Itu catatan. Yashhaduhul muqarrabun. Ketika amalan itu naik, disaksikan ibu-ibu oleh para malaikat al-muqarrabun yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya ibu beramal, kelihatan nggak amal ibu? Enggak. Tapi malaikat melihat. Kita lagi beramal nih Bu, di majelis ini. Dari baca Yasin, baca Al-Muluk. Belum. Oh enggak. Baca, kalau di bagian sana, kalau giliran ada acara kayak begini, Yasin, Al-Muluk, terus Al-Quran gitu ya. Itu ibu naik tuh Bu, naik disaksikan oleh malaikat. Ketika kita masih di dunia, karena jasad kita ada, jasad dan ruh kita ada ketika kita masih hidup. Tapi pas giliran kita udah meninggal, jasad kita ada di kubur, itu ruhnya disimpan di Iliyin. Ketika Ustaz Sarmin almarhum masih hidup, amalnya yang naik. Pas giliran udah meninggal, ibu-ibu ditaruh di atas Iliyin ruhnya bersama-sama para arwah orang-orang mukmin. Ibu-ibu, kalau sudah ada ruh itu di Iliyin, maka dia adalah orang-orang yang al-abror, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirat yang berbahagia, Nabi pernah tanya-tanya sama para sahabat, ya ashabi, siapa orang yang mati syahid itu? Dijawablah sama sahabat, orang yang mati syahid itu orang yang mati di medan perang. Ibu sepakat enggak? Ibu sepakat enggak bahwa orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal di medan perang? Betul ya? Betul kan? Orang yang mati syahid adalah orang yang mati di medan perang. Ganjaran orang yang mati syahid bukan main Bu, subhanallah. Serba digampang-gampangin sama Allah. Di alam kuburnya senang. Nanti ketika dibangkitkan berkendaraan, digiring ke padang mahsyar dalam keadaan terang. Oh, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan persahabatan Bapak dengan Ustaz Sarmin almarhum, insya Allah nanti keduanya dan mereka bapak-bapak para ustadz yang bersahabat dengan Bapak itu, ibu-ibu, kalau melihat foto-fotonya Ustadz itu semuanya ketawa. Fotonya semuanya ketawa, ibu-ibu. Nanti pas digiring ke padang mahsyar, ibu-ibu, panas terik bukan main. Tidak ada naungan suatu pun. Matahari ada sejengkal di atas kepala kita. Matahari pada saat itu tugasnya cuma mau membakar manusia dalam kepanasan yang amat sangat. Tiba-tiba ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Allah kirim zil, Allah kirim payung. Makanya ibu-ibu bahasa Arabnya payung itu mizolah. Mizolah itu alat untuk bernaung, alat untuk
bernaung ya, berteduh. Allah kirim yang namanya zil, teduh. Salah satunya apa ibu-ibu? Ada zilnya sholat, ada zilnya sodako, ada payung sodako, ada payung sholat, ada payung puasa, ada payung orang yang selalu bersahabat fillah walillah. Ya, bersahabat al-mutahabbina fillah walillah. Ini penting ibu-ibu. Jadi di dunia ini ibu-ibu kita harus mencari sahabat. Sahabat yang kayak bagaimana? Sahabat yang satu misi dan satu visi, satu tujuan, yaitu karena Allah dan untuk Allah. Nah ini bersahabat nih Bu, para ustadz tuh, ya istiqomah di rumah, ibu-ibu alhamdulillah. Jadi dilihat sama bapak tuh suka ngeliatin gitu foto-fotonya ustadz, nggak ada yang namanya kecuali ketawa, kecuali senyum. Kecuali gembira, sampai-sampai kata saya kesem-sem kali Pak gitu ya kemarin mimpi. Tapi mudah-mudahan itu merupakan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Amin. Buat keluarga. Boleh nggak kata saya gini, boleh nggak nanti saya sampaikan ya? Silakan aja, sampaikan aja kalau emang mau nyampein. Nah ini saya sampaikan Bapak bermimpi bersama-sama Ustadz. Ya bersama-sama Ustadz ya, bahagia banget, gembira banget. Kenapa ibu-ibu hadirat yang berbahagia? Tadi kata Rasulullah, betul? Yang namanya orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati di medan perang. Kata Rasulullah begini, itu jawaban sahabat. Kata Nabi, ya kalau begitu, kalau cuman sampai di situ, berarti umatku sedikit sekali orang yang mati syahid. Ya kan? Sedikit enggak? Sedikit. Cuman buat orang yang pergi ke medan perang aja. Seberapa sih orang yang pergi ke medan perang? Kan enggak banyak. Sedangkan umat Nabi Muhammad kan banyak sekali. Apa kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pendakwah. Dia juga kalau meninggalnya mati syahid. Amin. Ibu, Ustaz Sarmin itu Bu, meninggalnya, Ibu saya ingat banget. Ibu ingetin banget Bu. Kita jangan pernah punya niat berhenti taklim. Apakah itu ibu ngaji maupun ibu mengajar. Ini ngajar agama nih Bu. Jangan pernah punya niat sebelum mati pengen berhenti ngaji, pengen berhenti ngajar. Kenapa ibu-ibu khawatir ketika kita bilang mau berhenti ngaji atau berhenti ngajar, tahu-tahu meninggal. Tidak ada catatan meninggalnya mati syahid. Karena apa? Karena udah niat berhenti. Enggak perlu banyak tempat majelis taklim yang kita tekuni, beberapa saja, tapi kita ada catatannya. Nanti ada catatannya, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kita rajin ngajinya di mana, akan tercatat ibu-ibu. Kan ngajar di mana? Supaya apa? Supaya nanti kita akan dapat dimasukkan ke dalam golongan orang yang meninggal mati syahid. Mati syahid itu ibu-ibu nanti siratnya al-barqil khatif. Seperti kilat. Cepet banget. Nggak ngerasain yang namanya panasnya neraka. Kan sirat itu adanya di atas jembatan itu kan ada di atas neraka ibu-ibu. Tapi karena memang cepat, nggak terasa ibu-ibu. Jadi ibu-ibu banyak keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang yang meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Khusus buat ustadz dan yang lain-lainnya itu ibu-ibu bukti yang mengatakan ya saksi. Kenapa itu ada CCTV ya? Sampai beredar kemana-mana ibu-ibu itu CCTV. Ternyata jadi Ella itu kan ngaji di rumah. Jadi Ella itu ngaji di rumah cerita apa? Itu yang namanya tim hadrah udah mau siap-siap mempersilahkan. Ini kan rumah biasa yang suka ditempatin sama ustadz sebelum ke panggung masjid. Jadi di sini dulu udah siap-siap nih.
yang namanya tim hadroh buat ngiringin Ustadz naik ke atas mimbar yang di masjid ya. Musola. Oh musola. Ya, jadi Ella itu rumahnya di samping musola. Jadi dia tahu gitu ya, tahu diapain gitu. Nah terus ibu-ibu udah siap, tahu-tahu ya nggak jadi gitu ya. Jadi memang dalam keadaan sedang betul-betul berada di tempat dakwah. Subhanallah, ibu hadirat yang berbahagia ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia ya Allah. Kalau orang yang mati syahid ibu-ibu, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu mengira kalau orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang meninggal di jalan Allah amwata, mereka meninggal. Bal ahyaun inda rabbihim. Tapi bahkan mereka hakikatnya hidup loh nih cacamnya. Inda rabbihim, di sisi mereka, di sisi Tuhan mereka. Wahum yurzakun, dan mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilepas ruhnya bisa terbang kemana-mana, di atas langit, di bawah arsy, berterbangan. Ibu-ibu dibawa sama apa bu? Dibawa sama burung hijau. Kita nggak tahu ya, itu alam gaib. Nggak kayak kita ibu-ibu terbangan. Wahum yurzakun, mereka diberikan rezeki, makan. Mudah-mudahan ibu-ibu Sasarmin ini wali ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Kalau wali itu ibu-ibu bisa bantu orang. Wali itu ibu-ibu bukan cuma bermanfaat, bisa memberikan bantuan, syafaah, bukan cuma buat bukan ketika dia hidup saja, tapi juga syafaat itu kan pembelaan. Syafaat itu kan pembelaan, bukan cuma bisa membela ketika hidupnya saja, tapi juga bisa membela walaupun dia sudah meninggal. Mudah-mudahan nanti dibantuin. Amin. Dibantuin dari alam kubur. Nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Saudara Sakila, kalau 100 hari berarti udah berapa hari? Udah berapa bulan? 3 bulan 10 hari ya. 3 bulan 10 hari. Saudara Sakila mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dan orang-orang laki yang meninggal dan meninggalkan para istri, maka si istri ini harus menahan diri. Sebetulnya menahan diri untuk menjaga masa iddah itu maksudnya nikah ya. Maksudnya nikah. Iya. Terus ibu-ibu, kalau orang yang ditinggal meninggal, dia bukan cuman harus memelihara masa iddah, tapi harus memelihara masa ihdad. Ihdad itu bela sungkawa, berduka gitu. Selama 4 bulan 10 hari arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Berarti kalau sekarang udah 3 bulan 10 hari, boleh keluar kalau lagi ada keperluan. Boleh keluar kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh keluar. Di sana banyak manusia liar yang siap Nah ibu-ibu berarti tinggal 1 bulan lagi ya. Orang-orang yang di luar lagi ngitungin aja nih sebulan lagi. Nah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, barangkali sekedar ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan silaturahim ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Kata Sayyidat Aisyah, kun kariman au mut syahidan, hiduplah terhormat. Mudah-mudahan kita hidup terhormat di dunia ini, atau mati dalam keadaan mati syahid. Jadi bukan cuman Sarmin almarhum yang mati syahid, tapi juga kita berharap kelak nanti Allah panggil umur kita, ajal kita sudah waktunya, mudah-mudahan
hidup kita terhormat, mati pun kita dalam keadaan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Saya dan Sakila diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah dan mudzakarah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kejayaannya. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan. Intinya ibu-ibu sekalian ya, untuk selalu tetap mendukung kejayaan untuk